Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi tentang diferensial dan integral. Jadi acaranya adalah diskusi bebas pemanfaatan diferensial dan integral di fisika. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimanakah membahasakan fisika supaya gampang, itu cara termudahnya memang menggunakan bahasa matematik. Jadi di fisika seringkali banyak atau muncul beberapa rumus yang memang memanfaatkan bantuan matematik. Contoh, A itu sama dengan dP per dt, atau biasanya di kelas 10 ditulis sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, ini ya yang dikatakan sebagai diferensial atau nama lainnya adalah turunan. Nanti belajarnya ke matematika. Saya hanya menjelaskan bagaimana memanfaatkan matematika, diferensial dan integral ini di pelajaran fisika. Kemudian persamaan yang lain mungkin kalian masih ingat hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton itu di Indonesia itu F sama dengan M kalikan A. Apakah seperti ini sebenarnya yang diutarakan Newton? Jawabannya tidak. Jadi yang diutarakan Newton itu adalah F itu sebenarnya adalah dP per dt. Jadi perubahan momentum dibagi dengan perubahan waktu. Ini juga muncul persamaan diferensial atau turunan. Kemudian yang lain contoh yang lain misalkan delta X perpindahan. Ya, perpindahan sama dengan X1, X2 min X1 misalkan seperti ini. Ini juga merupakan salah satu pemanfaatan diferensial. Ini yang pertama. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, ada persamaan fisika yang kecenderungannya itu menggunakan luas. Jadi kalau di GLB, gerak lurus peraturan, itu kalian punya yang namanya grafik V terhadap T. Misalkan kecepatannya konstan 4 gitu ya. Seperti ini. Maka jarak yang ditempuh oleh mobil atau kendaraan yang bergerak dengan kecepatan seperti ini, konstan ini, misalkan dari detik 1 sampai detik kedua gitu ya, ini otomatis jaraknya gitu ya, delta E atau S itu adalah luas yang saya arsir ini. Apakah di kehidupan sehari-hari untuk benda bergerak itu akan seperti ini terus? Jawabannya tidak. Jadi akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap grafik ini. Jarang dari awal sampai akhir geraknya konstan itu saja gitu ya. Nah, kemudian ini akan kalau seperti ini itu menggunakan matematikanya gampang lah gitu ya. Tinggal panjang kalikan lebar selesai. Tetapi kalau grafik V terhadap T-nya itu dalam bentuk grafik yang tidak beraturan, contoh seperti inilah gitu. Maka kita akan kesulitan mencari luas yang di bawah grafik ini. Nah, ini maka perlu dipotong-potong gitu ya, untuk menghasilkan luas misalkan dari 1 ke 2. Nah, potongan-potongan ini itu bisa diselesaikan dengan menggunakan yang namanya integral. Jadi integral itu khusus untuk mencari luas sebenarnya. Luas, volume itu bisa menggunakan integral tergantung nanti pemanfaatannya. Nah, saya ingatkan kembali
Kalau kita bicara tentang diferensial atau turunan, kemarin pernah saya utarakan bahwa anggap saja ada segelas air gitu ya. Ini air, kemudian ada kulkas gitu ya. Kemudian ada kompor ya, dan di atasnya ada pancinya gitu ya. Nah, masing-masing ini kita anggap sebagai mewakili fungsi dari matematika yang kita inginkan. Jadi air ini kita anggap sebagai sebuah fungsi gitu ya. Kemudian kulkas ini adalah diferensial gitu ya, terhadap fungsi ini. Nah, kemudian kalau kompor ini adalah integral gitu ya, dari fungsi yang mau kita cari gitu ya. Oke. Kalau saya punya fungsi awal misalkan X sama dengan T kuadrat gitu ya, maka ini bisa kita turunkan menjadi d per dt dari fungsi e. Atau kita dapatkan d t kuadrat per dt. Nah, menyelesaikannya bagaimana? Ya tinggal turunkan saja. Ini 2 ini turun, t 2 min 1. Atau kita dapatkan 2t gitu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang diferensial, kalau ada sebuah fungsi x sama dengan t pangkat n, ya, maka kita turunkan akan menjadi d t pangkat n per dt dari fungsi n t n min 1. Seperti ini. Fungsi diferensial ini, khusus di fisika itu tidak banyak anak-anak. Jadi peluangnya persamaan sederhana saja. Jadi fungsinya itu menjadi misalkan x sama dengan 2. Ya. Fungsi yang kedua x sama dengan t pangkat 3. Atau yang ketiga itu misalkan x sama dengan sebuah angka dulu 4t kuadrat. Ada 3 peluang ini yang nanti dimungkinkan dipelajari di fisika ya. Karena persamaan yang muncul adalah persamaan yang sederhana sebenarnya. Bila dibandingkan dengan matematika nanti yang kalian dapatkan pada saat belajar matematika di belajar ini diferensial di matematika gitu. Jadi kalau masing-masing fungsi ini kita turunkan, maka kita mendapatkan dx per dt, d per dt dari fungsi 2 ini kan sama dengan 2 kalikan t pangkat 0. Berarti 2 kalikan 0 t 0 min 1. Maka hasilnya adalah 0. Jadi turunan dari sebuah angka hasilnya adalah 0. Bagaimana dengan persamaan yang kedua? Ya, d per dt dari fungsi t pangkat 3. Tinggal 3t pangkat 2. Kalau seperti ini, d per dt dari fungsi 4t kuadrat, ya berarti 4, 2-nya turun, t 2 min 1. Sehingga akan terdapatkan 8t. Ini untuk diferensial. Nah, kalian bisa nanti mencoba kalau ada sebuah fungsi bergerak x sama dengan t pangkat 3 plus 2t min 2. Berapakah turunan dari terhadap t? Nah, ini. Ya, jawabannya adalah
3t kuadrat ditambah 2. Ini jawabannya. Ini kalau berbicara tentang diferensial. Bagaimanakah kalau kita bicara tentang integral? Ya. Kita bicara integral atau luas yang akan kita cari itu gitu. Jadi kalau ada sebuah fungsi x sama dengan t pangkat n, ini kita integralkan. Jadi integral itu dilambangkan dengan integral seperti ini ya. T pangkat n dt. Nah, tanda cacing per dt ini satu perangkat gitu ya, satu perangkat, satu alat. Sehingga akan kita dapatkan di sini 1 per n plus 1 t n plus 1. Otomatis kalau kita bicara tentang integral atau mencari luasan ini, nah contoh tadi kita cobakan ke gerak lurus beraturan. Jadi ada sebuah fungsi v terhadap t, ya, v terhadap t dari fungsi 4 tadi. 4. Ya. Ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap, misalkan 4 meter per sekon. Maka pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh dari t sama dengan 1 sampai dengan t sama dengan 8? Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan bantuan yang namanya integral. Jadi kita tinggal masukkan saja jarak yang ditempuh S itu adalah integral dari 1 sampai 8 dari fungsi 4 dt. Nah, fungsi dari 4 dt ini kita dapatkan dari sini. Jadi cacing plus D ini satu perangkat, kemudian yang kita integralkan itu adalah angka 4. Dengan demikian akan kita hasilkan di sini. Nah, integral dari 4 dt itu adalah 4t. Kemudian batasannya dari 1 sampai 8. Sehingga jarak yang ditempuh itu 4 kalikan 8 dikurangi 4 kalikan 1. Tinggal masukkan ke T anak-anak. Atau kita dapatkan 32 min 4. Atau sama dengan 28 meter. Sekarang kita buktikan apakah betul luasan dari ini itu sama dengan 28. Nah, 8 kurangi 1, 7, ini 4. Maka luasnya adalah 4 kalikan 8, jawabannya 28. Jadi, luasnya itu sama dengan jarak, sama dengan 7 kali 4 sama dengan 8. Jadi kalau di pikiran kalian itu kok lebih mudah yang ini bila dibandingkan gunakan integral, ya karena memang fungsinya adalah fungsi sederhana. Tapi akan bermasalah mencari luasnya kalau fungsinya itu tidak persamaan linear. Ini saya contohkan. Ada sebuah fungsi grafik gitu ya. V terhadap T, misalkan persamaan kuadrat seperti ini. Nah, contoh gitu ya, contoh misalkan fungsinya ini itu adalah x kuadrat plus 2x min 1 lah, misalkan seperti ini. Maka untuk mencari luas di sini itu akan kalian bermasalah sekali. Akan bermasalah sekali untuk mencari luas, misalkan ini berapa ya, misalkan 6. Mencari ini
itu akan bermasalah. Kenapa? Karena ini bukan segitiga murni, tapi melengkung. Nah, yang seperti ini itu harus diselesaikan dengan menggunakan persamaan integral. Jadi menggunakan bantuan integral. Jadi kalau ditanyakan dari 0 sampai 6 yaitu berapakah nilainya, jaraknya, ya tinggal gunakan persamaan integral. Integral dari fungsi, ini kita angkat T ya, T kuadrat plus 2T min 1 dari fungsi dt 0 sampai 6. Ini contoh saja. Nah, otomatis kalian nanti kalau mau mencari luas dari sebuah fungsi yang tidak linear seperti ini, maka gunakanlah integralnya. Jadi integralnya kan ini menjadi T pangkat 3 per 3 plus T kuadrat dapat 700 rekening. Di sini rekening SAM. Sehingga kalau ditanyakan jaraknya dari fungsi yang seperti ini, itu tinggal dimasukkan saja 6 kalikan 3 per 3 plus 6 kuadrat min 6. Akan kita dapatkan berarti kan 36 kalikan 6 per 3 ditambah 36 dikurangi 6. Ini coret 12. 12 kali ini 78 ditambah 36. Akan kita dapatkan hasilnya. Kalian akan bermasalah nanti kalau ternyata fungsinya nanti tidak linear. Jadi bagaimana kalian akan mencari luas kalau seperti ini gitu. Di kehidupan sehari-hari ternyata fungsi itu jarang yang linear, tapi persamaan kuadrat atau persamaan yang lain. Ini untuk yang kedua. Model-model penggunaan matematika integral dan diferensial ini seringkali memang dipakai untuk menyelesaikan persamaan yang berhubungan dengan fisika. Jadi kemarin itu kalian punya persamaan diferensial atau integral pada saat berbicara tentang inersia, momen inersia. Jadi I sama dengan integral R kuadrat dm. Ya. Ada juga tentang usaha. W itu sama dengan integral F ds. Yang lain itu tadi saya katakan F itu sama dengan dp per dt. Atau yang lain misalkan A sama dengan dp per dt dan lain sebagainya. Ini sebagai dasar bagi anak-anak sekalian nanti kalau ada persamaan yang dibuat di buku itu ternyata persamaan dalam bentuk integral dan diferensial. Demikian dari saya. Semoga memberikan gambaran pada kalian tentang pemanfaatan diferensial dan integral. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.